KPA Edukasi Masyarakat melalui tokoh agama. Dalam upaya pencegahan peningkatan kasus HIV atau AIDS di Sumedang, Komisi Penanggulangan AIDS Kabupaten Sumedang mengundang beberapa tokoh agama yang diharapkan bisa turut serta mengedukasi masyarakat tentang bahaya HIV atau AIDS melalui para tokoh tersebut. Jumat 4 Juni di Aula Batnas Sumedang. Hadir dalam undangan tersebut Ketua MUI Kabupaten Sumedang, Dr. Randes Haji Zainal Alimin MM, Ketua PC Muslimat NU Nyonya Hajah Susi Gantini Doni Ahmad Munir, Ketua Lembaga Kesejahteraan Keluarga NU, Ketua Lembaga Dakwah Nahdlatul Ulama, PC Patayat, Gereja Katolik Santa Maria, Fatima, Gereja Kristen Pasundan, GKI, Anugerah Sumedang, serta tokoh dan undangan lainnya. Menurut Kepala Sekretariat KPA Nyonya Hajah Retno Ernawati Esos MM dan Nandang, pertemuan tersebut penting artinya karena semua komponen harus terlibat untuk memberikan pemahaman dan edukasi kepada masyarakat melalui para tokoh tersebut, selain menyamakan persepsi. Kasus HIV dan AIDS di Kabupaten Sumedang cenderung meningkat terus. Untuk ini, ia berupaya mengajak seluruh elemen dan tokoh agama serta kemasyarakatan untuk terlibat dalam upaya pencegahan. Lebih lanjut dan di kasus yang tertinggi dari laki sek laki atau LSL. Ya pokoknya dia kalau terhadap pelayanan sebetulnya tidak menolak, karena mungkin dia berpikir dengan pengobatan kemudian dia rendah angka virusnya, berarti dia kalau bermain tidak lagi menularkan. Nah, kami dari KPA, saya dan Suherman dari KPA itu ingin sebenarnya menggali, mendiskusikan karena faktor yang tadi kalau lihat data, trennya itu semakin meningkat. Nah, kami ingin lihat kalau lihat data, kenapa LSM harus menjadi isu utama? Karena data menunjukkan salah satu yang terkena hal itu adalah jumlahnya secara statistik di Sumedang itu LSM. Saya sudah resah sebenarnya dari ini mana ya, saya ingin kalau ini dipublish, dikomunikasi secara terbuka, hanya rame, mendengung saja. Tapi kita barangkali ini harus coba melakukan prevensi. Nah, kami juga di sini sangat hati-hati, makanya Lurah, pembukaan ini kita sebarkan. Siapa yang benar dari tokoh agama dulu deh? Gitu. Kenapa tokoh agama? Karena tokoh agama dalam struktur masyarakat kita masih menempati peran sentral di tengah-tengah masyarakat. Dia masih menjadi panutan, menjadi rujukan yang seperti itu, dan bisa juga menyebarkan informasi-informasi, juga edukasi tengah-tengah sekeliling masyarakat. Sedangkan Kabid Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan Sumedang, Dr. Reni Kurniawati Anton mengatakan, penderita HIV atau AIDS sekarang penyebarannya hampir merata di setiap kecamatan, bahkan sampai ke pelosok dan angkanya cenderung naik setiap tahun. Di manakah yang banyak sekarang sudah mulai kecamatan-kecamatan yang di pinggir selain Jatinangor, Tanjung Sari. Kalau di tahun 2004 mulai itu dari Jatinangor, dari beberapa daerah, sekarang sudah semua sampai ke pelosok. Prevalensi menurut umur 21 sampai 30 tahun ini paling banyak ya. Tidak tertutup kemungkinan ini makin meningkat juga, ini masih tetap ada. Dan Bapak Ibu bisa melihat bahwa ini juga ada yang 1 sampai 5 tahun. Kok bisa ya? Bisa lah. Kalau bapaknya HIV, ibunya HIV, kemudian dia dilahirkan dari ibu atau ya, dari ibu yang HIV, itu kan menular melewati jalur melahirkan, ya. Nah, makanya kalau pada saat kita temukan, kita harus menemukan ibu hamil yang apakah dia HIV atau tidak, kita harus memutus rantai penularannya supaya anak ini juga tidak menderita HIV. Ketua PC Muslimat NU Nyonya Hajah Susi Gantini memandang kasus ini, menyarankan agar meningkatkan kolaborasi dan memperluas edukasi kepada masyarakat untuk mengubah perilaku di dalam masyarakat itu sendiri. Berikut juga tanggapan masing-masing tokoh agama yang lainnya. Nah, bagaimana kita terus tingkatkan kolaborasi kita, kalau semakin banyak yang turun edukasi, ya mudah-mudahan ya yang terpapar informasi akan banyak gitu. Mungkin bisa melalui kami, bisa di pengajian. Kalau sebelumnya mungkin hanya materi keagamaan dan kita tambahkan dengan materi kesehatan, misalnya dengan mengundang ini
mengundang kita para tokoh agama, lintas agama, untuk diberikan pencerahan, wawasan umumnya tentang kesehatan, khususnya tentang HIV/AIDS ini, supaya punya bahan untuk menyampaikan kepada masyarakat, jemaat, atau bahasa kita adalah jamaahnya. Di kantor sinode kami di Bandung itu ada Pasundan Dureban, layanan terhadap para perempuan dan juga anak-anak korban kekerasan ataupun korban kekerasan seksual begitu. Bahkan ketika perempuan atau anak yang menderita HIV/AIDS, jadi akan terus dikawal. Bahwa pemuka agama itu harus membawa garda terdepan, dan di dalam kekristenan itu juga sama, Pak Ibu sekalian, bahwa itu juga adalah bagian hal yang harus kita musuhi meskipun ada agenda secara internasional harus dilindungi ya. Untuk menanggulangi permasalahan seperti ini, kita tidak bisa sekedar dari satu perspektif, dari hulu sampai hilir harus kita selesaikan dan harus kita tampilkan. Fenomena-fenomena yang di depan mata kita itu tentunya kita tidak sekedar mengurut dada, tidak seperti itu. Harus ada tindakan yang nyata. Dari KPA juga bagaimana supaya program-program yang seharusnya diserap oleh seluruh lapisan masyarakat bukan hanya di perkotaan tapi juga bisa menjangkau ke daerah-daerah pelosok. Dan saya sangat prihatin sekali ya dengan begitu banyak warga Sumedang yang terpapar HIV ini, dan orang tua banyak yang tidak tahu bagaimana bahayanya kalau si anak sudah terjebak di lingkungan seperti itu kan ya, karena kadang-kadang suka diintimidasi gitu si anak-anaknya itu. Jadi mungkin saya hanya ingin sekali ya atau berikan saran agar semua elemen masyarakat juga diedukasi, karena bahasnya banyak. Ternyata orang tua yang tidak tahu bagaimana bahayanya HIV itu sendiri. Yusanti Mariam, Aif, dan Emi melaporkan untuk Warta Insun Medal Yusian Media.